Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Intame Sandra. My student's number is 222122096. I'm from class C. In this video, I would like to give the tutorial video to analyze the data using descriptive statistic by calculating measure of variability, range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, and draw the polygon. The question is the English test score of the ninth grade students, and the number of students is 75. Now let's move on to the question and the video tutorial. Baik, di sini terdapat 75 data dan kita akan mencari range, quartile, interquartile, variance, dan standard deviation dan juga poligonnya. Data tersebut sudah saya salin ke notes agar lebih mudah. Kita tinggal salin saja semuanya, lalu tempelkan di Excel. Di sini saya menggunakan Excelnya di handphone. Lalu kita klik dan klik data, lalu klik ini menaik untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu data tersebut di copy lagi di sampingnya, lalu kita klik hapus duplikat. Di sini untuk mencari skornya. Setelah itu kita buat tabelnya. Di sini ada nomor, lalu skor atau X, kemudian frekuensi atau F, kemudian ada X kali F, lalu X dikurangi min, dan di sini X dikurangi min pangkat 2. Lalu yang terakhir ada F dikali X kurangi min pangkat 2. Setelah itu kita salin data yang tadi, yang ini salin, lalu kita tempel di skor. Nah, habis itu kita kasih nomor dulu ya. Lalu, kita carilah frekuensi dari nilai-nilai tersebut. Ada rumusnya, yaitu klik sama dengan, lalu klik countif. Setelah itu, kita klik data tadi, data mentahnya. Klik. Terus klik koma, lalu klik skor yang ingin dicarinya. Nah, temulah satu, lalu kita salin, terus kita draw ke bawah, lalu tempel, dan hasilnya akan secara otomatis muncul. Kita jumlahkanlah frekuensinya.
maka jumlahnya 75. Lalu kita cari X dikali F. Rumusnya adalah sama dengan, lalu klik skor dikali frekuensinya. Berarti kita tinggal salin lagi, kita blok lagi ke bawah, dan klik enter atau tempel. Lalu hasilnya sudah keluar. Kemudian kita cari jumlah dari X dikali F ini. Rumusnya adalah klik sum, lalu blok semua datanya, lalu klik enter. Keluarlah hasilnya. Kemudian kita cari min, kuartil, range, dan standard deviation. Di sini saya akan menggunakan cara manual dan Excel untuk lebih meyakinkan bahwa nilainya benar. Kita buat dulu kolomnya. Di sini ada kolom min, lalu ada untuk min atau minimal, ada max, lalu ada range. Sini kita cari untuk minnya itu berapa. Untuk rumus min yaitu ada klik sama dengan, lalu kita klik jumlah dari X dikali F, lalu dibagi atau klik garis miring, dibagi jumlah frekuensi. Maka hasilnya ada 74,53. Lalu untuk rumus Excel ada sama dengan, klik average, lalu kita blok, klik semua data mentah ini. Kita blok semuanya. Lalu kita enter, lalu muncullah hasil dari rumus Excel. Ternyata sama ya hasilnya. Lalu kita cari minimal. Min ini adalah nilai paling kecil, berarti 48. Lalu ada maksimal. Maksimalnya ada berapa sih? Nilainya 100. Lalu kita klik saja 100 di sini. Lalu untuk range adalah sama dengan klik nilai maksimal, lalu dikurangi nilai minimal. Maka range-nya adalah 52. Kemudian kita buat kolom untuk mencari kuartil. Di sini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu ada interkuartil. Cara mencari kuartil yaitu rumusnya ada sama dengan 1/4 dikali jumlah frekuensi ditambah 1, maka hasilnya 19,75. Q2 rumusnya adalah sama dengan 2/4 dikali jumlah frekuensi ditambah 1, sama dengan 38,5. Q3 adalah sama dengan 3/4 dikali jumlah frekuensi ditambah 1, sama dengan 57,25. Lalu untuk rumus interkuartil adalah sama dengan klik hasil dari Q3 dikurangi Q1, maka 37,5 hasilnya. Lalu untuk rumus Excel, kita klik sama dengan, lalu klik kuartil. Sini kita blok data mentahnya semuanya. Kita klik koma 1, lalu enter. Untuk rumus Q2, kita lakukan hal yang sama, klik sama dengan lalu klik kuartil. Kemudian blok semua datanya, data mentahnya. Lalu klik koma 2.
maka hasilnya 76. Untuk Q3 kita lakukan hal yang sama, klik sama dengan, lalu kuartil, kita blok datanya semuanya. Lalu ketik koma 3, maka hasilnya 82. Untuk interkuartil, tinggal kita klik saja hasil dari Q3 dikurangi hasil dari Q1, maka hasilnya 12. Kita buat kolom untuk variance dan standard deviation. Sebelum mencari ini, kita harus cari dulu nilai-nilai yang ada di sini. Yang pertama adalah X kurangi min. Rumusnya adalah sama dengan, kita klik X di sini, lalu klik kurangi, dan klik min. Nah, agar mengunci rumus ini, kita harus memakai logo dolar. Caranya klik di sini, lalu klik yang ada logo dolar ini. Kita salin, lalu kita blok ke bawah, dan tempel. Sehingga hasilnya otomatis keluar. Kemudian, klik di sini, depan, lalu klik ini, tanda ini berfungsi agar angka di belakang koma itu tidak terlalu banyak. Kita pakai juga di sini di minnya, seperti ini. Klik saja. Setelah itu kita cari nilai X dikurangi min pangkat 2. Rumusnya adalah sama dengan, kita klik tadi X dikurangi min, lalu kita klik lagi pangkat 2. Keluarlah hasilnya seperti ini. Kita salin, lalu kita blok ke bawah. Lalu kita klik tempel. Keluarlah hasilnya, kita klik icon tadi lagi, kita kurangi lagi angka di belakang komanya. Kemudian sekarang kita mencari F dikali X kurangi min pangkat 2. Rumusnya adalah sama dengan, klik frekuensi, lalu kali, dan klik kolom X kurangi min pangkat 2. Lalu ada hasilnya, kita salin, kita blok ke bawah, lalu tempel. Kita pakai lagi tadi ini icon ini untuk mengurangi angka di belakang komanya. Lalu seperti ini hasilnya. Sekarang kita jumlahkanlah. Klik sama dengan, lalu klik sum, kita blok semuanya datanya, lalu enter, maka hasilnya keluar langsung. Sekarang kita cari variance. Rumusnya adalah sama dengan, kita klik jumlah dari F dikali X kurangi min pangkat 2, lalu kita bagi frekuensi dikurangi 1, maka langsung saja, tadi frekuensinya 75, maka kita langsung saja ketik 74. Hasilnya adalah 128,9009009. Lalu kita cari standard deviation. Rumusnya itu kita klik sama dengan, lalu ketik SQRT, lalu klik variance tadi, klik, lalu enter. Maka hasilnya adalah 11,353453 dan seterusnya. Kemudian kita akan memastikan apakah hasilnya sama dengan rumus Excel.
Sebelum itu, saya akan menyalin data ini terlebih dahulu ke kolom yang sudah kita siapkan tadi. Di sini, nih. Kita ketik saja ya. Lalu untuk standard deviation itu adalah 11,35. Kemudian kita cari nih rumus Excel-nya seperti apa. Rumusnya adalah sama dengan klik var. Nah, di situ var, lalu kita blok semua datanya. Kemudian klik enter. Sama, hasilnya sama, berarti sudah benar kita menghitung datanya. Kemudian untuk rumus standard deviation, kita klik sama dengan, lalu ketik S TDEV. Kita blok lagi semua data mentahnya. Lalu enter. Maka hasilnya sama juga. Berarti sudah benar ini. Kita kurangi angka di belakang komanya. Lalu sudah beres untuk mencari kuartil, interkuartil, range, standard deviation, dan variance. Nah, sebelumnya saya sudah merapihkan data-data tersebut menggunakan tabel. Lalu sekarang kita membuat poligonnya, yaitu blok, skor, dan frekuensi. Kita salin, kita klik icon itu, lalu cari disisipkan. Kita klik titik 3 ini pada bagan, lalu kita klik ini dan pilih bagan XY. Kemudian pilihlah bagan ini yang urutan keempat ini, klik OK. Lalu sudah jadilah bagan poligonnya. Klik, kemudian pilih pilihan bagan. Lalu gantilah judul bagannya. Kita ganti judul bagannya. Judulnya adalah English Test Score of the ninth grade students. Klik OK, maka sudah terdapat judulnya di poligon ini. Dan selesailah analyze the data using descriptive statistic by calculating measure of variability, mencari range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, and the polygon. Dari 75 data English test score of the 9th grade students. That's all from me. Sorry if there are any mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.